أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-khamisu, adapun yang kelima, tazkiyatun nafsi, ialah memuji diri sendiri. Ini dosa dari lisan. Yang kelima adalah seseorang membanggakan atau memuji dirinya sendiri. Itu termasuk tergelincir sebuah lisan dalam perbuatannya. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, ialah Allah yang paling tahu tentang orang yang bertakwa. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan bagi sebagian orang-orang bijak, massidqul qabihu, apakah kebenaran yang buruk itu? Sesuatu yang benar tapi kurang bagus, itu apa, wahai ulama? Faqala, lalu ia menjawab, sana'ul mar'i ala nafsihi, pujian seseorang kepada dirinya sendiri. Meskipun benar dia orang baik, orang bagus, tapi tatkala dia memuji dirinya sendiri, itu perbuatan yang benar namun kurang elok dilihatnya, kecuali ada sabab-sabab tertentu yang menuntut demikian, maka diperbolehkan. Di antaranya adalah pengakuan ulama terhadap ilmu yang dimiliki terkadang dituntut untuk disebarkan atau diberitahu kepada orang. Biasanya pengarang-pengarang kitab tuh di awal karangannya menjelaskan itu. Kitab ini saya tulis karena banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Itu bukan puji dirinya sendiri, bukan, tapi agar pembaca dan pembelajar yakin kalau kitab yang sedang dipelajari isinya benar dan bagus. Kalau ada hal yang demikian boleh, sehingga kita tahu kualitas ilmu yang sedang ditulis atau dikarang. Tapi kalau tidak ada tuntutan itu, lebih baik jangan. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik, maka hati-hatilah kamu untuk membiasakan yang demikian itu. Wa alam, dan ketahuilah, anna dzalika yunqisu min qadrika 'inda nas, bahwasanya yang demikian dapat mengurangi derajatmu di sisi manusia. Wa yujibu maqtaka 'indallahi, dan menyebabkan kamu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu berperilaku senantiasa memuji diri sendiri, nanti orang pada gak demen, orang tidak suka. Tidak hanya orang, Allah pun tidak menyukai orang yang seperti itu. Tadi itu fala tuzakku anfusakum. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika, maka apabila engkau ingin tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri la yazidu fi qadrika 'inda ghairika, tidak menambah derajatmu di sisi orang lain. Fanzur ila aqranika, maka perhatikanlah kepada kawan-kawanmu. Idza asnu ala anfusihim, tatkala mereka memuji diri mereka sendiri, bil fadli dengan keunggulan, wal jahi dan dengan pangkat, wal mali dan harta. Kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim, bagaimana hatimu mengingkari terhadap mereka semua. Wa yastasqiluhu tab'uka, dan tabiatmu merasa berat akan hal itu. Wa kaifa tazummuhum alaihi, dan bagaimana kamu tidak menyukai mereka atas perbuatannya itu. Idza faraqtahum, tatkala kamu berpisah dengan mereka. Kalau kamu pengen tahu bagaimana keadaan orang yang memuji dirinya sendiri, ya saksikan saja dan perhatikan ketika ada orang lain muji-muji dirinya di depan kita. Bagaimana kita mengingkari perbuatan itu? Oh, saya nih punya keunggulan, punya keutamaan, punya pangkat tinggi, punya harta banyak. Meskipun benar keadaannya begitu, cuman di telinga kita kayak kurang nyaman. Meskipun benar, emang dia punya keunggulan, umpama dia punya banyak ilmu, umpama memang dia punya banyak harta, pangkatnya tinggi, tapi ketika dia berbicara seperti itu di depan kita, kita merasa kurang nyaman dan risih. Ya paling di depan dia kita iya, di belakang dia nanti umpama telah berpisah tuh, idza faraqtahu qalbuka yastankiru, hatimu tuh mengingkari hal itu. Jadi kalau emang begitu gue sebagai cerita-cerita, kita juga udah tahu dalam hati begitu. Fa'lam, maka ketahuilah, annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika, bahwasanya mereka juga pada kondisi engkau memuji dirimu sendiri, yadhummunaka fi qulubihim, mereka akan mencela kamu di hati mereka. Najizan, saat selesai hal itu, jika sudah rapi. Wasayuzhirunahu, dan mereka akan menampak yang demikian bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Idza faraqtahum, tatkala kamu berpisah dengan mereka. Sama umpama kata kita memuji diri kita sendiri. Iya, saya ini orang berilmu, saya pangkat tinggi, punya harta banyak. Kendati pun benar begitu keadaannya, orang juga merasa risih. Sebagaimana kita merasa risih ketika dia memuji dirinya sendiri, begitupun sama. Umpama kita melakukan itu, paling mereka depan kita iya juga, nanti udah selesai, ya usah pakai dibilangin juga kita udah tahu. Itu yang disebut fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Sebab yang demikian diantara sesuatu yang menjadikan lisan kita tergelincir. Orang terlena dengan keunggulan yang dia miliki, lalu bersifat sombong dengan hal itu, kecuali ada sabab-sabab tertentu seperti tadi yang disebutkan. Saya ini jago menjahit, mau jahit apa aja saya bisa. Kalau memang niatnya untuk memberitahu orang, nanti kalau misalnya kamu butuh menjahit sesuatu sama saya, itu bukan sombong.
karena memang dia ingin ya memberitahu kebiasaan dia dan kebisaannya. Ya sebagaimana kita lihat di pinggir-pinggir jalan, dokter 24 jam. Kita nggak bilang sombong banget nih dokter, udah jadi dokter pakai nulis-nulis pelang, bukan, itu bukan sombong tuh. Emang keahlian dia begitu, sehingga kalau ada yang sakit tahu, oh ini dokter gigi, dia lihat pelangnya. Oh ini dokter spesialis anu, ini spesialis anu. Dia bukan sombong tuh, karena dia ingin mengetahui, memberitahu orang kebisaan keahlian dia. Oh, saya itu bisa ya, kitab ini, bisa kitab itu. Maksudnya agar apabila terjadi satu permasalahan dalam ilmu tersebut, nah, dia tahu akan kembali ke siapa. Bukan maksudnya sombong itu, sombong banget kitab ini bisa, ilmu ini bisa, bukan. Kalau niatnya untuk demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama di awal-awal karangan, itu bukan sombong. Para ulama kalau kita lihat di awal kitabnya itu luar biasa, memuji-muji kitab. Di kitab sangat bagus, tidak ada yang bisa yang menulis seperti saya. Itu bukan sombong tuh. Itu agar kita meyakini kitab tersebut memang bagus. Ya, tapi kalau misalnya ulama nih di awal kitabnya, ini kitab saya jelek, jangan baca dah. Ya orang tuh beneran gak ada yang mau baca, gak ada yang mau belajar. Nah, itu ya ada sabab-sababnya ya. Kita bisa membedakan lah mana yang memang dia memuji sendiri tanpa ada unsur demikian ya, dan memang ada sebab atau unsur yang mengharuskan untuk itu, sehingga kita tidak terjebak daripada dosa lisan yang kelima tadi. Nah, ini asadisu al-la'nu, yang keenam adalah melaknat. Kita sampai sini saja ya, sebab sebagaimana yang sudah kita maklum pada subuh kali ini merupakan pengajian terakhir kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, atau yang disebut dengan tawakuf sementara ya. Mudah-mudahan para jamaah sehat semua, panjang umur. Sedikit lagi sudah mau masuk bulan puasa ya, aroma Ramadan sudah tercium ya, kalau nggak salah malam Selasa nisfu tuh, kalau nggak salah nisfu Sya'ban dan pertengahan Sya'ban, artinya setengah bulan lagi ya, 2 minggu cepat ya, dari Rajab Sya'ban cepat luar biasa. Mudah-mudahan para jamaah semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa merasakan bulan Ramadan lagi, puasa lagi, kumpul bareng keluarga, lebih banyak lagi tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pengajian kita di Masjid Jami'al Huda ba'da subuh hari Jumat ini Allah berikan kelancaran. Ya, ini kan sudah terhitung hampir 1 tahun, dimulai dari ba'dal Id tahun kemarin sampai sebelum Ramadan ini, artinya sudah mau berjalan 1 tahun. Enggak banyak pengajian yang bisa lanjut terus, apalagi subuh. Nah, itu banyak sekali tantangan dan rintangannya, tapi alhamdulillah Allah kasih mudah dan lancar ya. Gurunya dikasih sehat, coba kalau sakit gak jadi juga nih ngaji. Yang belajar juga Allah kasih sehat, panjang umur. Kalau gak ada yang datang ya bingung juga mengajar siapa. Nah, itu semuanya Allah kasih mudah. Sementara kata para ulama, min alamatil qabul at-taisir, di antara tanda satu urusan diterima oleh Allah adalah urusan itu dibuat gampang. Jadi nanti ini begitu aja. Kalau kita punya urusan ya, punya proyek atau dalam melaksanakan ibadah tertentu, jalannya dibuat gampang oleh Allah, itu tandanya Allah redho dengan apa yang kita kerjain. Itu aja. Tapi kalau urusan ini, proyek ini, hal ini, jalannya kayaknya susah banget. Jalan sini mentok, pindah lagi mentok, pindah lagi mentok. Nah, itu perlu dicek dulu. Mungkin ada satu hal yang membuat seperti itu. Tapi alhamdulillah pengajian kita ba'da subuh ya Allah kasih mudah semuanya. Ya, para jamaah dikasih
dikasih sehat semuanya, saya dikasih sehat semuanya, sehingga sampai pada sebelum Ramadan ini kita masih duduk beriktikaf ya, sama-sama menuntut ilmu agar lebih berkualitas lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patut kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur makin panjang ya, pertemuan kita ke depan, ibadah kita ke depan, ngaji kita ke depan ya, sehingga satu harapan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu sebagai pengajar, apabila ada kesalahan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita masuki bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, pikiran yang tenang, sehingga segala sesuatu itu dapat memperlancar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berterima kasih ya, kepada jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Huda yang telah memfasilitasi kita, memberikan kita tempat untuk bisa belajar bersama, bermusafahah, bermujalasah. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk masjid ini sehingga semakin besar manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Akhirnya kita kirimkan Al-Fatihah khususnya kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, mengampuni dosa dan kesalahan mereka, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jinan. Dan bagi orang tua, guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan khusus kita kirimkan Al-Fatihah untuk pewakaf masjid ini, bernama Haji Abdul Hamid bin Alimun beserta anak keturunannya, istrinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jinan. Pengajian yang kita adakan ini menjadi jariah untuk mereka dan juga untuk keluarga besar Bapak Ustaz Haji Fatah beserta istri dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, dijadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Begitupun kita semuanya rumah tangga dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Terkhususkan buat diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua menjadi pendorong dimudahkannya ibadah dalam bulan suci Ramadan ke depan. Bihadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil fi quburihim rawdah wal bahjah wad diya wal rawha wal rayhana was surur min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka anta malikun wa rabbul ghafur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan salimina ghanimina ghayra maftunina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil